Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk oke teman-teman, balik lagi di channel saya Boy Study. Jadi pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi mengenai materi nutrisi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Apa sih yang dimaksud dengan nutrisi? Apa sih jenis-jenis nutrisi dan seberapa penting nutrisi bagi tubuh kita? Oke, kita akan bahas dalam video berikut ini. Oke, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan nutrisi? Nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari harus mengandung 6 jenis nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan dalam jumlah banyak, sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin merupakan nutrisi organik yang mengandung karbon. Sebaliknya, nutrisi anorganik seperti air dan mineral tidak mengandung karbon. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein perlu dicerna atau dipecah terlebih dahulu oleh tubuh. Sedangkan air, vitamin, dan mineral dapat diserap langsung oleh sel-sel tubuh. Jadi, teman-teman, ada 6 nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang pertama yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Dan yang selanjutnya, apa sih pentingnya nutrisi bagi tubuh kita? Nutrisi sangat penting bagi tubuh kita untuk mendukung metabolisme tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh kita, dan mempertahankan kesehatan pertumbuhan. Kekurangan gizi dapat menyebabkan akumulasi racun dalam tubuh kita. Hal ini dapat mengakibatkan penyakit kronis dalam jangka panjang. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sederhana dan kompleks. Kedua jenis karbohidrat ini memiliki perbedaan dalam struktur kimiawinya. Secara umum, karbohidrat sederhana hanya mengandung gula dasar yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Sementara karbohidrat kompleks memiliki rantai gula yang panjang sehingga membutuhkan waktu cukup lama mencerna dan menyerap jenis ini. Sumber karbohidrat alami yang mudah ditemukan yaitu dalam bentuk padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, sayuran, dan susu. Jenis-jenis karbohidrat. Ada 3 makronutrien, yaitu nutrisi yang sama-sama terdapat pada sebagian makanan yang kita konsumsi. Salah satu dari 3 makronutrien adalah karbohidrat. 2 makronutrien lainnya adalah lemak dan protein. Karbohidrat sendiri terbagi 3 jenis, yaitu yang pertama, pati. Pati adalah karbohidrat yang terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman. Contohnya biji-bijian, sayuran, dan kacang-kacangan. Makanan bertepung seperti pasta dan roti juga termasuk pati. Yang kedua, serat.
Serat juga terdapat pada makanan yang berasal dari tanaman, roti gandum, kacang-kacangan, dan sebagian sayuran yang dimakan bersama kulitnya adalah sumber yang. Yang ketiga, gula. Tidak semua karbohidrat adalah gula, tetapi semua gula adalah karbohidrat. Gula bisa didapat secara alami dari berbagai macam makanan, misalnya air, tebu. Baik. Yang kedua, lemak. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Berdasarkan struktur kimianya, dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis lemak baik. Lemak baik pada umumnya terdapat dalam jenis lemak tidak jenuh. Jenis lemak tidak jenuh ini dapat ditemukan dalam bentuk cair di temperatur ruang, seperti minyak zaitun, minyak kacang, dan minyak jagung. Asam lemak tidak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol baik dalam darah, menurunkan peradangan, dan menstabilkan ritme jantung. Berikut jenis-jenis lemak baik antara lain. 1. Asam lemak tak jenuh tunggal. Jenis lemak ini ditemukan pada berbagai makanan dan minyak, seperti alpukat, minyak zaitun, minyak canola, dan kacang-kacangan seperti kacang almond dan hazelnut. Yang kedua, asam lemak tidak jenuh ganda. Jenis lemak ini banyak ditemukan di makanan yang ditanam, seperti buah-buahan dan sayuran, serta juga dapat ditemukan dalam minyak sayur. Berikutnya, jenis lemak jahat. Lemak jahat dapat diperoleh tubuh dari jenis lemak jenuh dan lemak trans. Lemak yang mempunyai kandungan lemak jenuh yang tinggi atau mengandung lemak trans terdapat dalam bentuk padat pada temperatur ruangan. Oleh sebab itu, mereka biasanya disebut dengan lemak padat. Sumber lemak ini terdapat pada lemak daging, mentega, dan margarin. Jenis lemak jahat yang harus kita kurangi konsumsinya adalah yang pertama, lemak jenuh. Lemak jenuh terdapat pada makanan seperti daging merah, ayam, produk susu seperti keju dan es krim, santan, mentega, dan margarin. Kedua, lemak trans. Jenis lemak ini biasanya terdapat pada jumlah sedikit pada makanan, seperti pada daging dan produk susu. Yang pertama, protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Jenis-jenis protein dan fungsi protein bagi tubuh. Setiap jenis protein memiliki fungsi masing-masing bagi tubuh. Lantas, apa saja jenis dan fungsi protein penting bagi tubuh yang perlu diketahui? Yang pertama, protein hormon. Hormon protein bertugas mengatur tindakan dan fungsi hormon dalam tubuh. Hormon adalah sekresi yang berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh melalui darah. Setiap hormon memengaruhi tiap satu sel tertentu untuk mengkoordinasikan proses metabolisme dalam tubuh. Misalnya, organ pankreas yang menghasilkan hormon insulin untuk mengatur kadar gula dalam darah. Yang kedua, protein enzim. Bertugas sebagai pembentuk enzim, yakni zat yang mendukung terjadinya reaksi kimia dalam tubuh. Misalnya, enzim yang dihasilkan untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar mudah diserap tubuh. Yang ketiga, protein struktural. Berfungsi untuk mempertahankan struktur dan membantu konstruksi tubuh dari tingkat sel. Misalnya, protein kolagen yang menjadi komponen utama tendon, tulang rawan, dan kulit. Protein keratin juga berfungsi untuk membentuk struktur kulit, kuku, rambut, dan gigi. Yang keempat, protein antibodi. Disebut juga protein defensif. Berfungsi melindungi tubuh dari serangan virus, bakteri, dan zat asing lainnya. Protein ini bertindak sebagai komponen pembentuk antibodi dalam tubuh. Misalnya, fibrinogen dan trombin yang merupakan antibodi dan berfungsi membantu proses pembekuan darah.
mencegah kehilangan darah setelah terjadinya cedera, serta mempercepat proses penyembuhan luka. Yang kelima, protein transport berfungsi sebagai pengantar molekul dan zat gizi dalam tubuh. Misalnya, hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengantarkannya ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Contoh lainnya adalah lipoprotein yang membantu transportasi lipid atau lemak dalam tubuh. Yang keenam, protein pengikat berfungsi menyimpan asam amino dan ion logam yang ditubuhkan dalam tubuh. Protein ini juga bertindak sebagai cadangan makanan yang memberikan energi jika dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya protein ferritin yang menyimpan dan mengontrol kadar zat besi dalam tubuh. Yang ketujuh, protein penggerak. Protein ini bertanggung jawab untuk pergerakan otot dalam tubuh, seperti mengatur kekuatan dan kecepatan jantung bergerak dan otot saat berkontraksi. Protein ini terlibat dalam transportasi nutrisi dalam sel, menyusun genetik, pembelahan sel, dan koordinasi otot. Misalnya, miosin dan aktin untuk menghasilkan kontraksi otot dan relaksasi seperti saat menekuk dan meluruskan lutut kaki. Fungsi protein lainnya adalah mengatur keseimbangan cairan tubuh, mengendalikan pergerakan air dan cairan dalam sel, serta melepaskan ion hidrogen untuk mempertahankan tingkat pH tubuh. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai sini saja. Kita lanjutkan di video lainnya karena takut kelamaan dan kalian juga mulai bosan. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Bila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya buat kalian yang belum tahu. Saya hanya men-sharing pengetahuan saya saja dan mengingatkan kepada yang sudah tahu. Saya Boy Studi pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.